أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oke, cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in. Amma ba'd. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Akhwati fillah yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah, ketika Anda melihat video ini berarti ini merupakan video materi pertama dari rangkaian seri Muslimah Belajar Muamalah dengan judul Urgensi Fikih Muamalah, yang mana ketika nanti di akhir materi mudah-mudahan kita akan menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan mengapa muamalah harus sesuai syariat, sehingga jawabannya nanti berupa strong why, ya, alasan kuat, yang akhirnya itulah yang akan menjadi landasan pacu bagi kita untuk melaju pada materi-materi berikutnya. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di sesi overview, perjalanan pembelajaran kita akan sangat panjang, ada sekitar 11 materi ke depan, yang mana nanti hal itu membutuhkan energi yang luar biasa, membutuhkan pengorbanan waktu maupun konsentrasi daripada kita yang mungkin sebagian memang banyak sekali amanah publik maupun amanah rumah. Nah, sebagai awalan mungkin saya akan berangkat dari sabda Rasulullah SAW dalam salah satu sabda beliau, ad-dinun nasihah, agama itu adalah ibadah. Jadi hal inilah yang kemudian memotivasi kami dari Madrasah Sakinah sebagai bagian dari keluarga ekosistem ibu pembaharu di bawah program bakti kebermanfaatan dari Muslimah Baitur Rahman, Desa Cermai, Kecamatan Panjatan, Kulon Progo, Yogyakarta, untuk kemudian kami menghadirkan layanan baru, yaitu berupa kelas Muslimah Belajar Muamalah. Sehingga Madrasah Sakinah ini nanti bukan hanya belajar tentang fikih usroh dan fikih nikah, atau bukan hanya belajar tentang parenting dan ilmu kekeluargaan, namun kita akan menambah satu subjek pembelajaran, yaitu fikih muamalah, yang mana nanti mudah-mudahan bisa menambah wawasan, bisa menambah kekayaan pemahaman kita tentang syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita langsung ke materi nggih. Nah, mengapa muamalah harus sesuai syariat? Baik, saya awali dari kitab Secercah Cahaya dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti' 'ala Zadil Musta'ni yang ditulis oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Diceritakan bahwa para ulama kita rahimahullah mengawali karya-karya fikih mereka dengan pembahasan ibadah. Kemudian lanjut pada pembahasan fikih muamalah, kemudian fikih pernikahan, dan lanjut pada hal-hal seputar darah, baru pengadilan. Pembahasan tentang ibadah ini diletakkan di depan karena terkait tujuan penciptaan manusia itu sendiri, yakni sebagai Abdullah. Insya Allah teman-teman pun sudah paham ya bagaimana atau dalil dari tujuan penciptaan kita ini ada dalam Quran surah Al-Dzariyat ayat 56, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk
menyembah atau mengabdi kepadaku. Jadi padanan kata dari abdi adalah patuh tunduk eh, pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai tuntutan untuk hambanya. Karena eh, Allah lah yang menciptakan kita ya. Allah juga yang memfasilitasi kehidupan kita. Maka Allah pula lah yang paling tahu aturan-aturan mengenai kehidupan dan pasca kehidupannya ciptaannya itu sendiri. Oke, maka kemudian dalam bab fikih ibadah kita akan melihat pembahasan toharo atau bersuci itu pasti dipelajari lebih dulu atau para ulama kita juga menganjurkan untuk hendaknya dipahami di awal sebelum melakukan ibadah sholat ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya proses pensucian diri, proses pembersihan atau proses toharo ini adalah syarat sahnya sholat. Nah, maka akan sering kita temukan ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama, at-takhliyah qabla at-tahliyah. Dibersihkan dahulu sebelum menghiasinya. Bersuci terlebih dahulu sebelum beribadah. Ya, begitu ya. Jadi, insya Allah semuanya pun telah paham bahwa sebelum ini dalam fikih ibadah, sebelum kita praktek sholat, maka ada rangkaian yang menjadi syarat, yakni berwudu ya, berwudu dulu sebagai bentuk proses penyucian dan pembersihan diri baik dari sisi maknawi maupun zahirnya. Nah, setelah pembahasan fikih ibadah ini selesai, maka step selanjutnya adalah pembahasan fikih muamalah yang dilanjutkan dengan fikih pernikahan. Jadi di sini akan kelihatan juga hikmahnya bahwasanya sebelum belajar muamalah, sebelum menikah maka belajar tentang muamalah dulu ya, supaya pada saat nanti bertemu dengan problematika pernikahan semua sudah memiliki pemahaman tentang muamalah yang baik dan benar. Oke. Nah, Islam mengatur tata cara muamalah khalik dengan makhluk dan juga antara makhluk dengan makhluknya. Jika tidak ada aturan yang demikian, maka antar manusia akan berpotensi saling mendolimi atau memakan harta sesama mereka. Maka hendaklah manusia berpedoman pada nas-nas Quran dan Sunnah, bukan pada hawa nafsu. Dan saya sangat sepakat bahwa belajar muamalah itu harusnya berangkat dari akidah yang benar. Sebagaimana yang sudah dinasihatkan oleh Ustadz kita, Ustadzuna Amir Nur Bait hafizahullah, saat Anda belajar halal haram, belajar masalah muamalah, khususnya muamalah maliyah, maka yang Anda butuhkan adalah akidah yang bersih. Para ulama mengatakan kajian masalah tauhid itu bergeser dari majelis satu ke majelis yang lain sambil dibawa, bukan ditinggalkan. Oke, clear ya. Jadi mengapa akidah menjadi hal yang fundamental dalam segala perkara? Karena kaidah itu tadi, ada kaidah yang dituntunkan oleh para ulama kita bahwa pelajaran tauhid itu nggak boleh ditinggalkan ketika kita beralih pada pembahasan yang lain. Dia selalu mengikuti dan dia akan menjadi pijakan atau memang dasar ya, dasar sesuatu yang dijadikan prioritas yang utama dan pertama. Kemudian alasan lainnya adalah karena kita sebagai muslimah yang ongoing ya menuju level mukminah. Ada 2 surah di juz 30 yang hendaknya juga menjadi perhatian bersama, betapa persoalan harta itu adalah sesuatu yang tidak ringan. 2 surah yang dimaksud itu adalah surah At-Takatsur ayat 1-8. Teman-teman mungkin boleh buka, saya sekalian buka juga. Oke. Insya Allah pada hafal ya semuanya ya. Dalam Quran surah At-Takatsur di situ kita baca aja dulu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta dzurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu. Summa kalla saufa ta'lamun. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahuinya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan ainul yakin, pengetahuan yang benar-benar yakin. La tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahan ketika di dunia. Jadi pada akhir ayat, yaitu ayat yang ke-8, ada kata latus alunna. Latus alunna, pada hari itu. Hari itu adalah hari di mana orang-orang melihat neraka jahim. Kemudian anin naim, yaitu kenikmatan yang ditanyakan adalah kenikmatan yang diperoleh semasa di dunia, seperti kesehatan, waktu luang, keamanan, makanan, dan minuman. Dan hisapnya itu adalah untuk dipergunakan untuk apa ke semua fasilitas dan kenikmatan yang Allah berikan itu. Nah, ini di dalam Quran, surah At-Takatsur ini menjadi dalil ya hisap nikmat secara umum. Nah, kalau di Quran surah Al-Mutaffifin ini lebih khusus kepada hisap untuk para pedagang. Wailulil mutaffifin, ya. Seperti yang kita sudah baca di sesi overview, bahwasanya orang yang curang itu adalah orang yang ketika dia menerima takaran dari orang lain, dia itu minta dipenuhi. Sementara sebaliknya ketika dia yang menimbang, dia yang menakar, dia mengurangi. Maka ancamannya pun sangat dahsyat ya. Ancamannya itu sangat berat, bahwa nanti akan bertemu dengan hari pembalasan, hari penghisapan, di mana semua perbuatan-perbuatan kita semasa kita di dunia itu akan melewati namanya hari perhitungan dan hari pembalasan. Jadi teman-teman, kalau kita sekarang ini sebagai seorang mompreneur atau muslimahpreneur, maka yang menjadi perhatian kita itu bukan hanya persoalan untung atau rugi, karena untung dan rugi itu apa ya, available-nya, atau misalnya bisa dikatakan bahwa dia hanya masalah dunia, ya, masalah dunia yang mana karakternya itu cuman sementara, fana, dekat, menipu. Kadang-kadang kan kita mungkin pernah berada dalam posisi di mana sales sangat tinggi ya, penjualan tuh sangat tinggi. Tetapi ketika dicek di laporan keuangannya, cash flow-nya berantakan, malah tidak ada free cash. Yang ada mungkin hutang barang gitu, ataukah malah expense, ada beban perusahaan yang besar. Akhirnya ya itulah, kita tertipu oleh kefanaan dunia. Kita merasa untung, ternyata kita itu merugi. Nah, untuk itu ada variabel lain yang perlu diperhatikan juga, yaitu halal haram. Karena halal haramnya ini nanti berkaitan dengan masalah akhirat, masalah di depan kita, yang mana nantinya ini menjadi penghisapan juga. Karena karakter harta itu ketika dia halal, dia akan dihisap. Ketika kita dapatkan secara haram, dia akan diazab, seperti itu. Oke, baik. Kita masuk ke mengapa muamalah harus sesuai syariah. Diawali dengan sebuah mukaddimah yang mana sedikit mengingatkan kita tentang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
berkaitan dengan ilmu. Jadi kata beliau, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i yang menghasilkan apa-apa yang diwajibkan atas setiap mukallaf dalam urusan agamanya, baik dalam ibadahnya ataupun muamalahnya, termasuk di dalam pengertian ilmu itu adalah semua kalau Allah wa qala Rasul, semua perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Dan mukallaf ini adalah muslim yang dikenai kewajiban, dikenai perintah, sudah sampai taklif syar'inya untuk menjauhi larangan dan mengerjakan perintah tadi. Nah, dikatakan seseorang yang berstatus mukallaf ini bila ia telah dewasa, ya dia adalah baligh dan dia tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Makanya dikatakan orang yang mukallaf itu orang yang akil balik. Saat seseorang yang telah balik, maka pena amalnya mulai ditulis sehingga saat ia melakukan kebaikan akan dicatat sebagai amal soleh dan mendapat pahala. Sementara jika dia melakukan keburukan atau dia melakukan maksiat, maka akan dicatat sebagai perbuatan dosa. Baik, kita lihat lagi. Syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal itu ada dua. Jadi suatu amalan disebut amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Ya, ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala, yaitu amalan yang dilakukan semata-mata hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla, bukan karena terpaksa atau karena mungkin mengharapkan pujian dari makhluk ataupun dalam rangka mencari sesuatu yang menipu tadi ya, jabatan, kekayaan, popularitas dan semisalnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat dalilnya dalam hadis pertama Arba'in An-Nawawi. Kita coba baca sama-sama ya. Hadisul awal an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattabi radhiyallahu an, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an diriwayatkan bahwa ia berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu hanyalah dinilai dengan niatnya atau tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'i ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang hanya memperoleh apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Nah, barang siapa hijrahnya itu untuk Allah, kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu juga dinilai dinilai pahala kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan apabila hijrahnya itu karena dunia, awim ro'ati yang kihuha, atau wanita yang hendak dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajaro ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kalau niatnya karena dunia, maka Allah akan kasih dunia. Kalau niatnya karena wanita, maka akan Allah berikan wanita, dan di akhirat dia sudah nggak dapat apa-apa. Seperti itu. Kemudian syarat kedua setelah tadi syarat pertama adalah ikhlas karena Allah Ta'ala, yang syarat kedua ini adalah sesuai dengan tuntunan atau ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada tuntunan ajarannya dari kami, maka amalan itu akan tertolak di sisi Allah. Jadi dalam sumber yang lain bisa dikatakan bahwa syarat diterimanya amalan itu
kalau niatnya benar, caranya benar. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka dia akan tertolak. Nah, cara yang benar ini adalah caranya harus sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dispesifikkan lagi pada 3 generasi terbaik setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita masuk lagi ke mengapa muamalah harus sesuai syariat. Ya, dari Quran surah An-Nisa itu juga udah menjadi jawaban kenapa sih muamalah itu harus sesuai syariat. Ya, jawabannya ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Illa antakuna tijaratan antara minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Sebentar ya teman-teman, kita hold dulu. Baik, berdasarkan dari Quran surah An-Nisa ayat 29, kita bisa mengambil poin bahwasanya dilarang mengelola atau memperoleh harta kekayaan melalui jalan yang batil. Jalan yang batil itu adalah jalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya seperti apa sih harta yang diperoleh melalui jalan yang batil itu? Antara lain harta hasil perjudian, hasil pencurian, hasil perampokan, pemalakan, riswah atau suap, terus korupsi, penggelapan, termasuk juga harta ribawi dan jenis yang lainnya. Atau hasil dari aktivitas ekonomi yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, goro, dan ketidakjelasan. Sebab semua perolehan itu tidak disyariatkan di dalam agama kita. Nah, dalam Islam sendiri, dalam syariat Islam itu dikatakan kita boleh mengelola harta dari saudara kita itu ketika harus memenuhi term and condition tertentu ya, harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dari aktivitas pengelolaan dan pengembangan harta yang Islami. Ini disebutnya tasarrufat al-mal, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab fikih Nabawi. Nah, pembelajaran tentang tasarruf ini nanti kita pelajari di materi ketiga insya Allah. Kalau yang kedua insya Allah. Jadi baik itu melalui jual beli nih, boleh ya kita mengambil atau mengelola harta dari saudara kita semuslim itu bisa melalui jual beli, al-bai, bisa melalui pinjaman, qard, bisa bagi hasil, upah, ya, ujroh, hasil komisian dari samsaroh. Ini seperti permakelaran ataupun hasil pertukaran, sorf, hasil gadai, dan seterusnya. Jadi bukan sesuatu yang diada-adakan supaya kemudian transaksinya mirip dengan transaksi jual beli, padahal hakikatnya riba ini nanti di kayak jual beli inah. Insya Allah kita bahas di akad jual beli. Atau misalnya menjalankan akad-akad batil lainnya. Nah, ini yang menjadi hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini yang kemudian menjadi catatan kita bahwasanya kedua telapak kaki seorang hamba atau seorang anak Adam di hari kiamat tidak akan beranjak dari sisi Robnya sebelum dia ditanya mengenai 5 perkara. Tentang apa? Yang pertama tentang umurnya, apa yang telah dia lakukan. Kemudian tentang masa mudanya, apa yang diisi dengan masa mudanya itu, kegiatan apa, aktivitas apa. Kemudian tentang hartanya. Nah, tentang harta ini justru 2 yang akan ditanyai, dari mana dia memperolehnya dan untuk apa dibelanjakan. Dan yang berikutnya adalah tentang ilmu, apakah dia udah amalkan ilmu tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita memahami ya mengapa muamalah itu harus sesuai syariat, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di Quran surah An-Nisa ayat 29 tadi. Kemudian kita juga meyakini bahwa suatu saat yang namanya harta itu ada pertanggungjawabannya, maka kita harus melihat lagi
adanya aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk sebab agar Islam rahmatan lil alamin itu turun di bumi ini, ya. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Karena adanya Muhammad ini adalah nanti menjadi corong, ya, menjadi corong informasi, menjadi pembawa risalah yang kemudian dialah nanti beliaulah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti yang akan menjelaskan kepada umat agar umat itu tidak berada dalam kesesatan dan kebingungan. Beliaulah nanti akan menjelaskan apa ya, jalan menuju pahala, kemudian nanti sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala bahwa agama ini akan dimenangkan di atas hukum-hukum syariat yang lainnya. Sehingga apa yang dijelaskan oleh Muhammad SAW dalam syariat-syariat Allah nanti adalah untuk membedakan yang halal dan yang haram. Ya, dalam Quran surah Al-Fat, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Dan dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi rahmat ini ada karena kita telah menerapkan syariah Islam. Itu bukan karena kita menerapkan syariat Islam karena ada rahmat di sana, tidak. Jadi tetap terapkan dulu, aplikasikan dulu syariah Islam itu, maka rahmat itu akan Allah berikan di semua lini kehidupan. Karena cakupan hidup manusia itu kan ada 3 dimensi. Bagaimana hubungannya dengan Allah, ya, dimensi hablum minallah, kemudian hablum minannas, hubungannya dengan manusia, dan hubungannya dengan dirinya sendiri, hablum bin nafsih, dan yang terakhir adalah hubungannya dengan sesama manusia, nanti yang meliputi muamalah, ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, budaya, dan lain-lainnya. Jadi intinya rahmat itu diperoleh sebagai hasil atau buah manis dari pelaksanaan syariat Islam. Nah, teman-teman, kita sekarang baru nih masuk ke urgensi fikih muamalah. Nah, fikih muamalah adalah hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan interaksi antar sesama hamba, ini pengertian secara umum. Sementara pengertian secara khususnya adalah hukum-hukum hukum syariat yang berkaitan dengan interaksi makhluk dalam urusan harta. Jadi ada pengkhususan pada muamalah maliyahnya dalam perkara harta. Lalu pentingnya fikih muamalah itu, ya, urgensi dari fikih muamalah itu sebab kita ini kan hidup di zaman yang mana manusia itu banyak yang nggak peduli lagi halal dan haram. Ini udah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, akan datang pada manusia suatu zaman ketika seseorang tidak peduli lagi akan apa yang dia ambil, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Itu. Jadi kita itu sudah berada di zaman itu. Nah, mungkin zaman ini adalah zaman di mana riba itu pun merajalela. Sudah kita bisa lihat ya secara fakta, di mana-mana ada riba, di mana-mana ada riba. Dalam riba itu tidak hanya dalam hutang piutang, tetapi kita juga menemukan potensi riba itu di dalam muamalah jual beli. Sehingga benarlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh benar-benar akan datang pada manusia suatu zaman ketika tidak tersisa seorang pun kecuali pasti makan riba. Astagfirullahaladzim. Yang tidak makan riba pun terkena debu-debu ribanya. Nah, ini menjadi perhatian kita. Kalau misalnya kita sudah dapat ilmunya dan masih ngeyel untuk tidak menjauhi riba, ya, itu balik lagi kepada bagaimana nanti ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka sebagai seorang muslimah yang berusaha untuk menjadi muslimah yang taat, prinsip kita tetap cari yang halal walaupun zaman telah rusak. Karena tolabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari yang halal adalah wajib hukumnya atas setiap muslim. Itu tadi karakteristik dari harta. Kalau halal, dia akan dihisap, dan haramnya dia diazab. Oke. Nah, hukum belajar fikih muamalah itu sendiri adalah hukumnya fardu bagi setiap muslim sesuai dengan keumuman sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, jadi sehingga hukumnya wajib. Hal ini juga disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Aris Munandar, Ustadz Dr. Elwani Tarmisi, bahwa terkhusus di akhir zaman ini, dan kita ini sebagai pelaku dunia bisnis, maka sangat sangat-sangat dianjurkan untuk dapat mempelajari dan memahami secara mendalam perihal fikih muamalah ini. Sebab fikih itu sendiri bermakna pemahaman, ya. Fikhun, fahmun, ya. Fikih itu adalah fahmun, pemahaman yang mendalam. Al-fiqh fiddin berarti pemahaman terhadap agama. Memahami agama Allah dengan pemahaman yang mendalam. Keutamaan tafaqquh fiddin ini ada dalam hadis Rasulullah SAW. Sini ada 2 ya yang dinukilkan. Yang pertama adalah orang yang bertafaqquh fiddin adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW sebagai orang yang ditakdirkan Allah untuk menjadi orang baik. Karena Nabi bersabda, siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, niscaya Allah akan takdirkan orang tersebut faqih tentang dinnya. Faqih tentang dinnya ini dalam arti memahami hukum Allah dengan pemahaman yang mendalam. Hadis yang kedua masih hadis riwayat Bukhari Muslim adalah doa Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ketika Nabi menginginkan kebaikan pada Ibnu Abbas dan beliau mendoakan, ya Allah berilah ia Ibnu Abbas pemahaman tentang agama, fiqh tentang agama, dan itu terbukti doa Nabi terkabul. Oke, sehingga praktisnya teman-teman, hukum mempelajari fikih muamalah maliyah itu ada 2. Yang pertama itu fardunya itu fardu apa dulu, ya. Jadi yang pertama itu fardu ain bagi setiap muslim yang aktivitas atau pekerjaan sehari-harinya itu terkait muamalah maliyah, yang setiap harinya memang bersentuhan dengan perihal harta ini dalam arti uang, ya. Sehingga seorang pebisnis, seorang entrepreneur, seorang pedagang, atau perantara jual beli, ya, ini marketer, ya, terus developer dan lain-lain sebagainya, ya, seller, trader, entah sebutannya seperti apa, ketika aktivitas utamanya itu memang berkaitan dengan maliyah, berkaitan dengan harta, maka ini masuk menjadi ilmu yang fardu ain. Hukumnya fardu ain untuk dia. Sementara untuk menjadi seorang yang ahli, ya, orang yang pakarnya di bidang fikih muamalah itu menjadi fardu kifayah, ya. Fardu kifayah untuk menjadi ahli fikih muamalah, ataupun yang orang-orang yang tidak berkaitan dengan aktivitas maliyah. Tapi siapa sih, ya, di zaman now ini yang bebas bersih dari aktivitas muamalah maliyah? Sepertinya nyaris tidak ada, sehingga bisa dikatakan bahwa belajar hukum muamalah ini memang wajib. Ya, semoga kita semua mendapatkan taufik dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai penutup buat renungan juga, ya. Siapa tahu bisa menjadi strong way teman-teman untuk bisa lebih istiqomah, bersabar menikmati perjalanan pembelajaran kita ke depan.
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda dalam hadis sahihnya yang disahihkan oleh Syekh Al Albani. Beliau bersabda, sesungguhnya setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, maka nerakalah yang berhak melumatkannya. Hadis yang kedua juga, apabila perzinahan dan riba merajalela di sebuah kampung, sungguh mereka telah mengundang azab untuk menimpa mereka. Ya, dua hadis ini semoga bisa menjadi alasan kuat kita untuk bisa bertahan tadi ya dalam kesabaran, bersabar dalam kebaikan dan ketaatan untuk menghindari potensi-potensi dosa-dosa muamalah. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa potensi dosa muamalah itu kurang lebih secara umum berputar pada 3 dosa. Dosa gharar, riba, sama zalim. Nanti kita akan lihat satu persatu pada materi-materi berikutnya. Nah, karena pentingnya hal ini, maka sejak zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau telah mengambil kebijakan yang sifatnya preventif. Jadi beliau mengutus para petugas ke pasar-pasar untuk melakukan sidak atau inspeksi dan mengusir para pedagang yang tidak mengerti hukum muamalah dalam jual beli. Sebagaimana kebijakan beliau itu adalah melarang para sahabat atau pedagang-pedagang untuk berjual beli jika tidak paham aturan atau hukum muamalah. Tidak boleh berjual beli di pasar kami kecuali yang sudah melakukan tafaqquh fiddin, yaitu yang belajar hukum Islam terkait aturan muamalah. Baik, sekian, semoga bisa dimengerti, diterima. Adapun nanti kekurangannya saya mohon maaf. Nanti kita bisa lanjutkan di forum diskusi. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.